Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita dimanapun saat ini. Pagi hari ini, Senin 5 Oktober 2020, sebelum kita memulai aktivitas dan rutinitas kita hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu serta jemaat terkasih untuk sejenak membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan yang telah ditetapkan hari ini, yang terambil dari kitab Mazmur pasalnya 119 ayat 52. Beginilah bunyinya. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Saya akan membacakan sekali lagi. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Bapak, Ibu, serta jemaat terkasih, setiap dari kita, setiap manusia pasti merasakan atau mengalami tentang ingat dan lupa. Ingat dan lupa itu bisa kita katakan baik terhadap janji, baik terhadap teman lama, atau hal lain sebagainya. Dan kita mungkin menganggap hal ini memang sifat manusiawi dan sesuatu hal yang lumrah. Terkadang kita juga bisa mengetahui bahwa sifat ini akan ingat dan lupa bisa didapatkan oleh manusia karena mempunyai beberapa alasan kenapa manusia selalu ingat dan bahkan bisa lupa. Alasan yang pertama mungkin kita bisa lihat kenapa manusia mau lupa dan kadang tidak mau ingat terhadap baik janji atau teman lama. Bisa terkadang mengingat itu menjadi sebuah beban dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak mau mengingatnya dan justru ingin melupakannya. Dan juga kadang kita mau melupakannya karena kita tidak mau mengingat, karena di dalam mengingat itu tidak memberikan arti atau dampak kepada kita sendiri, sehingga kita harus melupakannya secara sengaja dan ada juga tidak sengaja. Dan perlu kita mengetahui saat ini bahwa mengingat itu sebenarnya merupakan hal yang penting di dalam kehidupan kita dan menjadi salah satu faktor yang menentukan kita atau menentukan masa depan kita juga. Para ahli mengatakan, jika informasi atau sesuatu dari pengalaman yang benar serta positif dimasukkan ke dalam pikiran seseorang, maka ia akan dapat mengingat kembali hal tersebut dan memberi keputusan yang tepat. Kemampuan itulah yang membuat seseorang bisa bertahan dari situasi yang paling buruk atau sulit sekalipun. Mengingat itu sebenarnya juga hal yang harus kita lakukan bagaimanapun supaya tetap mengetahui, supaya tetap menentukan masa depan kita selama proses mengingat itu. Begitu juga dengan firman Tuhan saat ini yang memberikan kita sebuah contoh bagaimana kesadaran dan mengingat itu benar memberikan arti bagi kehidupan, terutama tentang mengingat hukum Allah. Firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk melihat bagaimana selama ini kita sebagai umatnya kurang menyadari terhadap hukum Allah yang kita anggap kadang menjadi sebuah beban, bukan menjadi sebuah penghiburan. Hukum Allah kita anggap tidak berarti dan bahkan kurang baik daripada hukum akal budi ataupun hukum-hukum manusia. Sehingga hukum akal budi inilah yang berkuasa penuh atas diri kita. Sehingga hukum Allah akan dilihat sebagai beban yang sangat berat untuk dipatuhi, bahkan dilakukan sekalipun. Bapak, Ibu, serta jemaat yang terkasih, sebenarnya mengingat hukum Allah bukanlah sesuatu hal yang sulit. Terlebih bagi kita, umatnya, yang sudah dari sejak kecil, sudah ditaburkan bagaimana atau apa-apa aja hukum Allah. Dan kita sudah mengetahuinya sejak dari kecil, yaitu dari sekolah minggu. Tapi kenapa kita tidak bisa melakukannya? Kita tidak bisa melakukan dengan baik dan bahkan mematuhinya. Karena kita belum mampu mengenali diri kita sendiri. Sehingga
kita belum mampu menyadari arti dan janji dari hukum Allah itu sendiri. Olehnya, akal budi yang sangat dikuasai oleh dosa membuat kita melihat hukum Allah sebagai beban, bukan sebagai penghiburan. Bahkan kita menganggap ini sesuatu yang menjadi momok di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mampu mengenali dosa-dosa yang telah lama menggerogoti diri kita sendiri, apakah ini bukan menjadi sebuah penghiburan bagi kita? Sehingga kita dapat memperbaiki hal-hal yang salah selama ini yang telah kita lakukan dan melanjutkan hidup dengan gembira? Bapak, Ibu, serta jemaat terkasih, firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk memperbaiki lagi cara pandang dan berpikir kita terhadap hukum Allah, agar kita pada akhirnya mampu merasakan penghiburan Allah yang timbul dari hukum dan janji Allah. Sehingga ketika kita mengalami suatu pergumulan ataupun permasalahan, kita mampu mengatasinya dengan mengingat kembali setiap janji Allah yang terkandung di dalam firman-Nya. Hukum Allah lah yang membuat dosa kita yang tersembunyi selama ini terlihat jelas dan membuat kita sadar akan dosa yang telah mendiami diri kita selama ini. Ketika ini terjadi, permasalahannya bukan lagi pada hukumnya. Permasalahannya bukan lagi pada apa aturan-aturan Allah selama ini. Permasalahannya terletak pada diri kita sendiri. Karenanya itu tidak sedikit dari umatnya yang tumbang imannya, yang goyah imannya karena tak kuat menghadapi masalah dan tidak menyadari kesalahan yang ada pada dirinya sendiri, serta menuding bahwa kesalahan terjadi pada hukum Allah, bahwa kekekangan terjadi pada hukum Allah. Pengalaman hidup kita mungkin saja harus menghadapi kesulitan, cemoohan, konflik, dan mengalami berbagai peristiwa sekalipun yang kurang menyenangkan di dalam kehidupan kita. Tidak selamanya pengalaman kita hanya sukacita, tidak selamanya pengalaman kita hanya yang berbau kesenangan-kesenangan. Pengalaman hidup kita memang tidak pernah sempurna dan selalu penuh dalam berliku-liku. Namun, hukum Allah adalah baik dan sempurna. Hukum Allah menunjukkan hal-hal yang baik agar kita mampu memperoleh berkat-Nya. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk merenungkan serta mengingat kembali setiap janji dan hukum Allah di dalam firman-Nya. Mengajak kita untuk melihat bagaimana janji-janji Allah memberikan penghiburan serta kekuatan yang menghidupkan kita kembali. Yang perlu kita lakukan hanyalah rajin dan bertekun, serta memegang dan melakukan setiap hukum dan janji Allah yang terkandung di dalam firman-Nya. Supaya setiap kita membutuhkan dan menjalani proses kehidupan kita dapat mengingatnya kembali. Dan itu menjadi tongkat dan kekuatan bagi kita untuk melewati setiap tantangan yang ada. Bapak, Ibu, serta jemaat terkasih, bagaimanapun, hanya oleh Roh Kuduslah kita mampu menaati dan melakukan hukum Allah. Hanya karena oleh Roh Kuduslah maka kita dapat merasakan penghiburan yang timbul dari hukum dan janji Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Shalom untuk kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.